Halo, selamat bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal apapun tentang fisika dasar. Oke teman-teman, kali ini kita akan memasuki penerapan aplikasi hukum Newton yang lain, teman-teman. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eh, penerapan gaya hambat, gaya hambat udara ya, gaya hambat. Jadi selain gaya gesek dalam zat padat, jadi sifatnya gaya hambat ini biasanya berhubungan dengan fluida gitu ya, udara, cairan, zat cair gitu, air. Oke, dalam hal ini kita lihat dalam udara, teman-teman. Fluidanya di dalam udara, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, oke. Jadi ada sepotong potongan dari styrofoam, teman-teman. Ini ada sepotong kecil gitu styrofoam. Oke. Nah, jadi styrofoam itu kan biasanya tempat untuk membungkus makanan, teman-teman, biasanya. Nah, kita potong kecil-kecil. Nah, potongan kecilnya itu kita jatuhkan ke bawah. Kita jatuhkan ke bawah katanya dari ketinggian 2 meter. Nah, ini ketinggiannya dari awal sampai permukaan tanah itu adalah 2 meter. Hingga potongan ini mencapai kelajuan terminal. Nah, jadi pada awalnya dia geraknya dipercepat, teman-teman. Jadi pada awalnya dia geraknya dipercepat, teman-teman. Dipercepat ke bawah karena adanya gravitasi, teman-teman. Oke. Nah, hingga mencapai kecepatan terminal. Ingat, apa itu kecepatan terminal, teman-teman? Ini ada bahasa kecepatan terminal, kelajuan terminal. Nah, kelajuan terminal. Kita udah bahas, teman-teman udah pernah bahas ya tentang kelajuan terminal ini di dalam materi gaya hambat. Nanti teman-teman bisa buka video-video saya sebelumnya ya. Yaitu kelajuan terminal itu saat kapan? Saat apa, teman-teman? Gaya hambatnya akan sama dengan gaya gravitasinya, teman-teman. Jadi gaya hambatnya gaya hambatnya akan sama dengan ya, berimbang gitu ya, setimbang dengan gaya beratnya, teman-teman. Sehingga kecepatan terminal itu kecepatan yang nilainya konstan. Jadi kelajuan atau kecepatannya, kelajuan lah ya, kelajuannya konstan. Itu, teman-teman, ide kuncinya. Kemudian percepatannya, nah percepatannya ternyata dia punya nilai bergantung terhadap B sama V, teman-teman. Jadi gaya gesek itu biasanya berhubungan dengan kecepatan kelajuan gitu, si fungsinya ya, fungsi gaya gesek, gaya hambatnya. Nah, namun di sini percepatannya juga merupakan fungsi dari G dikurangi. Jadi nanti G-nya awalnya misalkan 9,8, nanti lama kelamaan sampai dia G-nya berkurang gitu nilainya ya. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Nah, setelah terjatuh setinggi 0,5 meter, nah jadi setelah dia 0,5 meter, sekitar di sini misal ini 0,5 meter. Nah, ternyata dia mencapai kelajuan terminal, teman-teman. Nah, jadi pada saat titik di sini, nah ya, di sini mulai muncul VT, kelajuan terminalnya mulai muncul, teman-teman. Dan setelah terjatuh setinggi, dan kemudian membutuhkan 5 detik lagi untuk mencapai tanah. Jadi dari kecepatan terminal ini dia jatuh bluk gitu ke tanah, ini sekitar 1,5 meter berarti ya. Itu 5 detik, teman-teman, 5 detik. Dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai konstanta B untuk nomor A? Nomor B, berapa percepatannya saat T-nya 0? Kemudian berapa percepatannya saat kelajuannya 0,5 meter per sekon? Teman-teman, kita jawab saja problem ini, tidak terlalu rumit, karena ide-idenya sudah kita dapatkan. Untuk mencari nilai konstanta. Nah, mencari nilai konstanta B itu berada dalam fungsi A, teman-teman. Berarti A sama dengan G min BV. Nah, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk mencari nilai konstanta B, berarti kita butuh nilai A, kita butuh nilai G, G-nya sudah ada 9,8. Berarti kita butuh nilai V-nya dulu ya. Yang paling mudah adalah mencari keadaan saat kelajuan terminal. Itu yang bisa kita cari saat kelajuan terminal.
Saat kelajuan terminal gimana teman-teman? Percepatannya gimana? Kalau V-nya konstan, ingat yang waktu di kinematika ya. Kalau kelajuan atau kecepatannya konstan, kalau V-nya konstan, kira-kira menurut teman-teman percepatannya jadi gimana? Percepatannya itu adalah 0 teman-teman. Ya, jadi kalau lajunya konstan, A-nya adalah 0 karena A itu adalah perubahan kelajuan atau perubahan kecepatan. Jadi kalau kecepatan atau kelajuannya sama di tiap titik berarti tidak ada percepatan, artinya A-nya 0. Berarti saat kelajuan terminal ini kita akan memperoleh nilai B-nya teman-teman. Oke, berarti 0 sama dengan nih ke sini G-nya tetap min B V terminal. Nah, saya tulisnya T terminal ya. Berarti G sama dengan B kali V terminal. Oh, berarti B-nya ketemu atuh. G sama dengan B ya teman-teman. V, oh salah. Oh gini aja. Berarti B-nya adalah G per V terminal, sorry teman-teman. G per V terminal. Nah, itu kira-kira teman-teman untuk mencari B-nya. Tetapi kecepatan terminalnya kita ada belum? Ternyata kecepatan terminalnya belum ada teman-teman. Nah, kita cari dulu dari mana teman-teman. Oke, kecepatan terminal itu saat apa ya tadi? Saat tadi ya, jatuhnya tadi apa itu teh? Jaraknya ya, jarak berapa kecepatan terminal? Jarak 0,5 ternyata teman-teman. Jadi untuk mencapai kecepatan terminal ini si styrofoam itu butuh butuh jarak berapa? 0,5 meter teman-teman. 0,5 meter. Jaraknya ada. Oh ya sorry, jaraknya ada. Waktunya ada. Oh bukan yang ini, berarti jarak yang bawahnya, jarak yang ditempuh kecepatan terminal teman-teman. Berarti jaraknya udah ada 1,5 meter teman-teman. Waktunya ada nih. Waktunya berapa? 5 detik untuk mencapai tanah dari saat dia mencapai kelajuan terminal. Oke, berarti pakai kinematika biasa GLB ya karena konstan ya. Ini saat kelajuan terminal. Berarti V sama dengan jarak per waktu. Nah, berarti untuk kecepatan terminal adalah Y-nya dibagi waktunya. Y-nya berapa ini? 1,5 ya. 1,5 meter dibagi waktunya berapa tadi? 5 meter. 5 detik 5 sekon. Nah, ini berapa teman-teman? Ini 0,3 meter per sekon. Nah, berarti kecepatan terminalnya udah dapat nih. 0,3 meter per sekon, teman-teman. Berarti masukin aja nilainya ke sini. Berarti B sama dengan G per VT. G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat dibagi itu 0,3 meter per sekon. M-nya coret, oke. M-nya coret, S kuadratnya masih ada, tinggal 1 S kuadrat bagi S jadi 1/S. Jadi nilai 9,8 bagi 0,3 itu adalah 32,7 teman-teman. 32,7 masih ada S-nya minus 1 ya, jadi 1/S gitu. Nah, jadi B-nya adalah ini nilainya 32,7 per detik. Itu kira-kira untuk menjawab B-nya ya. Konstanta B. Untuk nomor untuk nomor B, nomor A sudah ini. Berapa percepatan saat T-nya 0? Nah, ini nih, saat T-nya 0. Jadi sesaat sebelum dia mau dilepaskan. Nah, sesaat sebelum dia mulai dilepaskan itu percepatannya masih konstan teman-teman. Belum ada efek gaya geseknya teman-teman, gaya hambat dari udaranya. Berarti dia tepat mau diluncurkan itu dia udah punya G ya, udah punya percepatan nilainya sebesar gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Arahnya kemana? Arahnya ke bawah pasti ya. Arahnya ke bawah. Oke. Sekarang nomor C. Oke. Berapa percepatan saat kelajuan 0,5 meter per sekon? Itu mudah karena B-nya kita udah dapat. Berarti langsung aja pakai rumus yang ini.
Ini ya. Berarti A sama dengan G min BV. B nya udah ada, V nya T terminal ya, saat terminal. Berarti berapa? G nya 9, sorry, P nya bukan terminal, V nya yang ini yang dicari, sorry. Nah ini 0,15. Berarti 9,8 dikurangi B nya 32,7 dikali 0,15 ini ya, 0,15. Nah berapa teman-teman A nya? Besar, percepatannya adalah 4,90 meter per sekon kuadrat. Itu A nya. Arahnya kemana? Arahnya ke bawah teman-teman, arahnya ke bawah. Nah itu teman-teman kira-kira pembahasan yang cukup singkat yang di dalam penerapan hukum Newton di dalam gaya hambat udara ya, lebih ke fluidanya gitu, udaranya di dalam fluida udara gitu. Oke, terus semangat untuk menggali ilmu-ilmu dalam fisika dasar dan soal-soal di dalam fisika dasar ya. Terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, teman-teman juga share silahkan, dan di save juga silahkan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam berfisika.com.